Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kedahsyatan ajian gelap ngampar Jenderal Sudirman. Selain dikenal sebagai pahlawan yang juga ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan NKRI, Jenderal Sudirman juga terkenal sakti dan memiliki segudang strategi perang, juga firasat jitu semasa hidupnya. Hal ini dibuktikan pada sekitar tahun 1949 ketika saat itu Jenderal Sudirman bergerilya melawan penjajah. Ketika Jenderal Sudirman sampai di Gunung Kidul, dirinya tidak mengizinkan pasukannya beristirahat lama-lama. Benar saja, beberapa saat kemudian pasukan Belanda tiba di lokasi peristirahatan pasukannya. Hal ini sengaja dilakukan Jenderal Sudirman yang dalam kondisi sakit, khawatir jika berperang pasukannya akan kalah. Tidak hanya mahir dalam strategi berperang, ternyata Jenderal Sudirman yang selalu menyamar sepanjang gerilya itu dengan segenap kesaktiannya juga kerap dimintai mengobati orang sakit. Hal ini diceritakan anak bungsunya yang pada saat itu di Pacitan. Jenderal Sudirman dan pasukannya kelaparan karena tak menemukan makanan berhari-hari. Mau meminta kepada warga desa, takut ada mata-mata Belanda. Saat rombongan ini beristirahat, seorang penduduk menghampiri mereka dan meminta air mantra untuk kesembuhan istri lurah di situ. Sang panglima mengambil air dari sumur, lalu meniupkan doa. Ajaib, istri lurah yang terbaring sakit itu bisa bangun setelah meminum air dari sang jenderal. Pak Lurah pun mempersilahkan Jenderal Sudirman dan anak buahnya beristirahat. Selain segudang kesaktian, Jenderal Sudirman juga mempunyai keris sakti yang dipercaya dapat menolak mortir. Hal ini diketahui pada saat desing pesawat membangunkan desa Bajulan yang senyap. Suatu hari di awal Januari 1949, penduduk kampung di Nganjuk, Jawa Tengah yang senyap, yang tengah berada di sawah, halaman dan jalanan, panik masuk ke rumah atau bersembunyi ke balik pohonan. Warga Nganjuk tahu itu pesawat Belanda yang sedang mencari para gerilyawan dan bisa tiba-tiba memuntahkan bom atau peluru. Tak kecuali Jirah, perempuan 16 tahun itu gemetar di dapur seraya membayangkan gubuknya dihujani peluru. Di rumahnya ada 9 laki-laki asing, tamu ayah angkatnya, Pak Kedah, yang ia layani makan dan minum. Meski tak paham siapa orang-orang ini, Jirah menduga mereka yang sedang dicari tentara Belanda. Sewaktu pesawat mendekat, ia melihat seorang yang memakai beskap duduk di depan pintu dikelilingi 8 lainnya. Saya mengintip dan menguping apa yang akan terjadi dari dapur, kata Jirah. Lelaki pemakai beskap yang oleh semua orang dipanggil Kiai atau Pak Kiai itu mengeluarkan keris dari pinggangnya. Keris itu ia taruh di depannya. Tangannya merapat dan mulutnya komat kamit merapal doa. Ajaib, keris itu berdiri dengan ujung lancipnya menghadap ke langit-langit. Kian dekat suara pesawat, kian nyaring doa mereka. Keris itu perlahan miring, lalu jatuh ketika bunyi pesawat menjauh. Kiai menyarungkan keris itu kembali, dan para pendoa meminta undur diri dari ruang tamu. Kepada Jirah, seorang pengawal Kiai bercerita bahwa keris dan doa itu telah menyamarkan rumah dan kampung tersebut dari penglihatan tentara Belanda.
Dari curi dengar obrolan para tamu dengan ayahnya itu, Jirah samar-samar tahu orang yang memakai beskap bertubuh tinggi kurus dan pendiam dengan nafas tercekat yang dipanggil Kiai tersebut adalah Jenderal Sudirman. Waktu itu Panglima Tentara Indonesia ini sedang bergerilya melawan Belanda yang secara resmi menginvasi kembali Indonesia untuk kedua kalinya 3 tahun setelah proklamasi. Jirah ingat rombongan yang itu berjumlah 77 orang datang ke Bajulan pada Jumat Kliwon Januari 1949. Di rumahnya Jenderal Sudirman ditemani 8 orang, antara lain Dr. Mustopo, Cokro Pranolo, dan Suparjo Rustam. Yang lain menginap di rumah tetangga. Selama 5 hari di Bajulan, tak sekalipun Belanda menjatuhkan bom atau menembaki penduduk. Itu berkat keris dan doa-doa, kata Jirah. Jenderal Sudirman seolah-olah tahu tiap kali Belanda akan datang mencarinya. Karena itu, operasi Belanda mencari buron nomor wahid tersebut selalu gagal. Menurut Kiai Murtado, keris Jenderal Sudirman tersebut merupakan keris Kiai Gelap Ngampar, pemberian Kanjeng Ratu Kidul yang diperolehnya saat Jenderal Sudirman melakukan tapa brata di pantai Parangkusumo. Selain Gelap Ngampar, Jenderal Sudirman dalam laku prihatinnya di Parangkusumo juga dipercaya mendapatkan pengajaran satu ilmu kesaktian laduni langsung dari Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana ilmu tersebut berfungsi dapat mengetahui suatu kejadian yang belum terjadi. Orang Jawa biasa menyebutnya weruh sakjeroning winara atau tahu sebelum diberitahu. Dengan berbagai kemampuan dan beberapa pusaka sakti tersebutlah Jenderal Sudirman dipercaya dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan keberhasilan. Demikian sekilas kisah kesaktian Jenderal Sudirman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.